Shalom warga kerajaan. Hari ini kita mendengar satu pembukaan dari pastor senior kita yang menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan pemulihan. Pertama, waktu saya bulan kemarin dapat info dari Pastor Heri, itu saya sebenarnya sudah menyiapkan tema. Temanya adalah yang berhubungan dengan hal yang biasa atau yang menjadi fokus pelayanan saya. Pelayanan saya itu memfokuskan diri bagaimana menyeberangkan kebenaran-kebenaran doktrinal Kristen dalam bahasa yang bisa dipahami secara awam. Jadi yang saya sudah siapkan adalah bagaimana menjelaskan apakah Yahweh itu Bapa, Elohim, atau apa. Ini sudah saya siapkan sebenarnya, cukup lengkap. Tapi kemudian waktu kemarin malam saya bicara dengan istri dan anak-anak, terus kemudian mereka bilang, wah Pak, kayaknya itu terlalu berat. Kayaknya itu terlalu berat. Nanti orang bisa-bisa nanti bingung nanti ini penjelasannya, karena harus dijelaskan dengan lebih detail. Kemudian anak saya usulkan, bagaimana kalau mengenai predestinasi? Waduh, itu lebih berat lagi. Kenapa? Karena bukan bicara apakah predestinasi itu adalah hal yang benar atau tidak benar. Lebih dalam daripada itu, kita harus kupas bagaimana teologi reform menjelaskan hal tersebut, dan kemudian bagaimana kita orang-orang karismatik Pentakosta melihatnya itu lebih jauh lagi. Akhirnya saya pikir kayaknya ini pusing ini untuk menjelaskan hari ini. Akhirnya saya WhatsApp ke Pastor Heri, Pastor, kira-kira apa yang mau dibawa nih? Terus kemudian Pastor Heri katakan, bulan ini adalah bulan pemulihan. Nah, hari ini Bapak Ibu semua, adik-adik, kakak-kakak semuanya, yang kita akan bahas adalah mengenai pemulihan. Mungkin beberapa kali dalam khotbah yang sudah dilakukan, kita sudah bicara mengenai pemulihan. Nah, sekarang kita akan melihat pemulihan itu dari sisi mungkin yang akan agak berbeda. Pemulihan adalah paru-paru kekristenan. Ini tema renungan saya hari ini. Pemulihan adalah paru-paru kekristenan. Dalam Alkitab, kita tahu bahwa tema kasih adalah jantungnya Alkitab. Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, itu inti beritanya adalah mengenai kasih. Membaca Alkitab di luar daripada konsep kasih, kita bisa nanti kehilangan arah. Tapi di sisi satu lagi adalah pemulihan itu paru-parunya kekristenan. Artinya paru-paru kekristenan, Bapak Ibu semuanya, adalah kalau paru-parunya tidak berfungsi, artinya apa? Nggak bisa bernapas. Kalau paru-parunya tidak berfungsi, artinya tidak bisa bernafas. Kenapa saya sebut bahwa pemulihan adalah paru-paru kekristenan? Kita lanjutkan. Perhatikan baik, keunikan daripada Alkitab itu, dia punya 39 kitab perjanjian lama. Salah satu kitab yang cukup banyak dan cukup tebal, ya. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Selanjutnya, lebih dari 60 penulis. Nah, saya mau bawa di sini bahwa kita akan melihat kenapa pemulihan itu, kita semua bicara mengenai pemulihan. Kita suka pemulihan. Kita mau ekonomi kita dipulihkan, kita mau keluarga kita dipulihkan, kita mau keuangan kita dipulihkan, kita mau hubungan-hubungan kita dipulihkan. Tapi sejauh mana sebenarnya peran pemulihan ini di dalam kekristenan? Tema hari ini adalah pemulihan adalah paru-paru kekristenan. Jadi lebih daripada 60 penulis dari masa dan latar belakang yang berbeda. Lebih daripada 1400 tahun ditulis.
Lebih daripada 1400 tahun ditulis. Artinya satu masa dengan masa yang lain, satu penulis dengan penulis yang lain, umumnya tidak saling mengenal. Latar belakangnya juga berbeda-beda. Ada dia gembala, ada raja, ada nabi, dan sebagainya. Bahasanya juga berbeda-beda. Bahasa seorang raja berbeda dengan bahasa seorang nabi. Bahasa gembala berbeda dengan bahasa seorang raja. Jadi memang beragam semuanya. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, beritanya sama. Pertama mengenai kasih, yang kedua mengenai pemulihan. Pertama mengenai kasih, yang kedua mengenai pemulihan. Lanjut. Dari Kejadian 1 hingga Wahyu 22, Alkitab penuh dengan kisah pemulihan daripada Tuhan. Dari awal kitab Kejadian sampai Wahyu pasal 22 itu penuh dengan pemulihan. Kisah-kisah pemulihan. Sekarang kita buka satu persatu dulu. Dari Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Bisa ditampilkan Kejadian 1 ayat 2 sampai 3? Kita baca sama-sama. Saya baca ayat yang genap, nanti teman-teman semuanya baca ayat yang ganjil. Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Ya, saya baca ayat yang genap, nanti selanjutnya teman-teman semuanya baca ayat yang ganjil ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ayat 2 ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dalam beberapa tafsir, gelap gulita itu disebut sebagai chaos, kekacauan. Bahkan ada tafsir yang mengatakan bahwa itulah saat terjadi pemberontakan daripada iblis. Kekacauan ini, gelap gulita ini, itu kemudian dilakukan restorasi oleh Tuhan pada ayat yang ketiga, ya. Maka Tuhan berfirman, jadilah terang. Pemulihan pertama di dalam Alkitab adalah di Kejadian 1 pasal ketiga. Alkitab kita dibuka bukan sekedar penciptaan, Alkitab kita dibuka dengan pemulihan. Luar biasa, luar biasa sekali. Jadi bagi kita yang sedang mengalami masalah keuangan berat, yang sedang mengalami keluarga yang hancur, yang sedang mengalami kondisi, sebentar lagi saya mau bercerai dengan istri saya, mau bercerai dengan suami saya, jangan stop dulu. Karena Alkitab kita bicara mengenai pemulihan. Bagi teman-teman semua adik-adik yang sedang berpikir mau putus dari pacarnya, tolong doa dulu ya. Doa dulu, minta dulu sama Tuhan, Tuhan ini ada pemulihan apa enggak gitu ya. Nah, kenapa? Karena Alkitab kita bukan saja bicara mengenai kasih Tuhan, penciptaan karena kasih Tuhan, tapi juga karena pemulihan. Kita lanjut lagi, Kejadian pasal ketiga. Kejadian pasal di slide berikutnya. Kita tahu mengenai Kejadian pasal ketiga, mengenai kejatuhan manusia. Kejadian pasal ketiga mengenai kejatuhan manusia. Ayat yang Kejadian 3 pasal 21 itu dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk isinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tapi sebelum ayat ini, itu ada beberapa ayat sebelumnya yang menggambarkan kekacauan luar biasa, hukuman yang dahsyat sekali. Kutukan Tuhan pertama kepada iblis, kepada Adam, kepada Hawa, itu membuat saat itu kalau kita perhatikan, kalau kita dramatisir suasana saat itu, adalah suasana yang begitu mencekam. Bagaimana Tuhan begitu marah kepada tiga makhluk ini. Marahnya itu begitu tidak bisa terampuni, begitu dahsyat.
Sampai dikatakan apa? Adam dan Hawa sangat ketakutan. Kenapa sangat ketakutan? Karena marahnya Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Hal itu hanya bisa digambarkan, kondisi saat itu hanya bisa disamakan ketika Yesus ada di kayu salib. Ketika dia mau naik ke kayu salib, ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu kondisinya sama seperti itu. Ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena saat itu Adam dan Hawa sadar penuh, itulah detik-detik Tuhan akan menjauh dari dia. Seperti Yesus sadar penuh ketika saat itu dia menyadari bahwa Tuhan akan menjauh dari dia. Itu ketakutan yang luar biasa. Nah, ketika ketakutan luar biasa itu terjadi, muncullah Kejadian 3 ayat 21. Dikatakan di situ bahwa dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Ini adalah pemulihan. Ini sedang Tuhan mau menyatakan bahwa saya marah, tapi satu pihak juga ada pemulihan. Oke? Nah, sekarang kita sama-sama katakan bahwa ada pemulihan di dalam Tuhan. Kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Ada pemulihan di dalam Tuhan, ya. Kenapa? Karena kalau kita percaya Tuhan adalah Sang Pemulih, maka kita tahu bahwa kita punya kondisi akan dipulihkan. Selanjutnya, ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah gambaran mengenai tangan Tuhan yang sedang terluka. Ada bekas paku di situ. Dan kalau kita perhatikan tangan Tuhan yang sedang terluka ini, maka kita bisa memandang dengan berbagai banyak segi. Kita bisa melihat bahwa ini adalah tanda kasih-Nya. Kita juga bisa melihat ini adalah tanda kemurahannya, kebaikannya. Kita juga bisa melihat tangan ini sebagai tanda pengorbanan Dia. Tapi jarang ada yang memandang bahwa tangan ini adalah tanda apa? Tanda pemulihan. Karena bekas luka ini, maka Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa ada pemulihan di dalam Tuhan. Jadi, teman-teman semuanya, kalau kita memandang tangan Tuhan yang terluka, ayo kita ingat yuk, bahwa itu tanda pemulihan ada di hidup kita. Ya, kita sama-sama bilang pemulihan ada di hidup saya. Kasih tahu kiri kanannya, pemulihan ada di hidup saya. Ya, kenapa ini penting? Karena dunia perlu pemulihan. Siapa yang perlu pemulihan, angkat tangan ayo. Ya, semua perlu pemulihan. Pernah ada yang mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, tapi semua kita perlu pemulihan. Jadi setiap kali kita lihat di gambar, di rumah, di mana tangan yang terluka, kita katakan ke diri kita sendiri, hei, jiwaku tenang. Ya, ketika kita lihat itu kita bilang, hei, jiwaku tenang. Masih ada pemulihan Tuhan. Ya, jadi setiap kali kita lihat itu kita katakan, hei, jiwaku tenang, jiwaku tenang, jiwaku. Ya, seperti ketika lagu itu bilang apa? Apa tuh lagu yang apa tuh? Ya, yang lagu apa itu yang tenanglah jiwaku, ya. Nah, tenanglah jiwaku. Nah, kita bisa mengatakan itu. Lanjut. Seperti kita tadi saya katakan bahwa pemulihan itu dimulai di Kejadian pasal 1. Wahyu gimana? Pemulihan juga. Wahyu pasal 21 ayat 1 itu bicara pemulihan kosmik. Luar biasa nggak Tuhan kita? Dahsyat nggak Tuhan kita? Ya. Di situ dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Akan ada masa, teman-teman semuanya, bumi ini akan dihancurkan. Berkali-kali bumi ini sudah dihancurkan. Terakhir waktu air bah
lantak, habis semua. Tapi cerita tidak berhenti sampai di situ. Bumi dipulihkan. Ada satu saat juga bumi ini akan dihancurkan lagi, suka tidak suka. Ada orang bilang Armageddon. Yang percaya dengan ilmu pengetahuan juga mengakui bahwa bumi ini satu saat akan hancur. Tapi ada berita baiknya. Apa berita baiknya? Langit yang baru dan bumi yang baru. Itu bicara apa? Bicara pemulihan. Jadi jangan khawatir. Lanjut. Kalau Tuhan Yesus yang kita sembah itu mampu memulihkan kosmik, kira-kira pertanyaannya, mampu nggak dia memulihkan keadaan kita? Mampu? Amin. Ayo kita katakan sama-sama bahwa dia mampu memulihkan keadaan saya. Kita katakan dengan iman supaya itu menjadi rema buat kita. Dia mampu memulihkan. Oke, sama-sama ya. Dia mampu memulihkan keadaan saya. Ya. Jadi kalau Yesus mampu memulihkan alam semesta, maka betapa mudahnya dia memulihkan rekening kita. Betul nggak kira-kira? Betapa mudahnya dia memulihkan pernikahan kita. Ya. Karir Anda hancur hari ini, jangan berhenti. Ya. Kedamaian pikiran terampas, jangan patah. Karena di dalam Tuhan ada pemulihan. Ya, di dalam Tuhan ada pemulihan. Lanjut. Satu hal yang kita harus perhatikan, teman-teman semuanya, adalah pemulihan itu bukan tombol andu. Seringkali kita berharap Tuhan kembalikan keadaan keluarga seperti dulu. Kita beranggapan bahwa pemulihan itu adalah keadaan yang Tuhan balikan seperti dulu. Tuhan jadikan diriku persis seperti sebelum tragedi terjadi. Itu seringkali doa kita. Kita mengharapkan bahwa keadaan kita balik seperti dulu, kembali seperti semula. Kira-kira gitu ya. Tapi apakah itu maksud pemulihan Tuhan? Ayo kita pikirkan. Itukah yang Tuhan kehendaki? Apakah itu maksud pemulihan? Apakah Tuhan menghendaki kita kembali seperti keadaan semula? Apakah dalam bayangan kita pemulihan itu berarti tandanya Tuhan mengembalikan keadaan kita seperti keadaan semula? Saya mau katakan, Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, salah. Dalam konsep Alkitab, kalau kita membaca detail dan secara Alkitab, pemulihan Tuhan, ini saya perlu hati-hati di sini karena ini penting sekali. Pemulihan Tuhan tidak pernah meminta kita untuk kembali kepada keadaan semula. Pemulihan Kristen tidak pernah meminta kita, membuat Tuhan membawa kita kembali kepada keadaan semula. Lanjut. Kenapa? Karena kalau kita umpamakan biji gandum, kalau pemulihan Tuhan itu bicara biji gandum yang mati, dan pemulihan itu artinya harus kembali kepada keadaan semula, maka biji itu tetap apa? Biji. Kalau pemulihan Tuhan, biji yang mati itu harus kembali kepada keadaan semula, maka biji tetap jadi biji. Pemulihan Kristen tidak pernah kembali ke titik nol. Kalau seperti kalau di mana, di apa namanya, di pompa bensin, ya. Di pompa bensin kan selalu kembali ke titik nol kan? Pemulihan Tuhan tidak pernah kembali ke titik nol. Ya. Pemulihan Tuhan itu mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Biji mati, kemudian tumbuh menjadi pohon. Sekarang kondisi kita mungkin parah, tapi kemudian pemulihan Tuhan terjadi,
dan Dia pulihkan kita berpuluh-puluh kali lipat lagi. Siapa yang mau dipulihkan Tuhan berpuluh-puluh kali lipat? Bisa? Semua angkat tangan kalau gitu ya. Harga yang mau dibayar mau nggak? Untuk pemulihan itu pasti ada harga yang harus dibayar. Ya. Jadi pemulihan Tuhan pertama tidak pernah membawa kita kembali kepada titik awal. Pemulihan Tuhan selalu membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Lanjut. Selanjutnya adalah luka sebagai tanda kemenangan. Dalam konsep pemulihan Tuhan, Tuhan tidak pernah menghilangkan bekas-bekas luka pergumulan kita. Kalau Anda pernah bangkrut, ya bekas bangkrutnya ada. Kalau Anda pernah mengalami kondisi pernikahan yang bermasalah, bekas itu ada. Kalau suami pernah selingkuh dengan dari istrinya, bekas perselingkuhan itu ada, tetap. Perhatikan baik di sini gambar tangan Tuhan tadi yang berlubang paku. Ketika Tuhan bangkit, bekas pakunya hilang apa tetap ada? Tetap ada. Penderitaannya terpulihkan, tapi bekas penderitaan itu tetap melekat di bawah sampai kekekalan. Tapi, nah ini tapinya. Tapi luka yang sudah disembuhkan, perhatikan baik di sini. Luka yang sudah disembuhkan itu adalah sarana kesaksian buat teman-teman yang lain. Pernah terluka kan? Masih ingat bekas luka orang menyakiti kita, kemudian orang meninggalkan kita dan sebagainya? Bekas itu tidak hilang. Tapi ketika itu kita sudah dipulihkan, bekas itu menjadi kesaksian bagi orang lain di sekitar kita. Selanjutnya, nah ini ya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau kita mau mengalami pemulihan Tuhan? Yang pertama adalah kumpulkan dan serahkan semua kepingan di bawah kaki Tuhan. Seringkali saat hidup kita hancur, kita membuang kepingan-kepingan yang membuat kita malu, atau kita mencoba merekatkannya sendiri dengan lem duniawi sambil memakai topeng seolah semuanya baik-baik saja. Jadi kalau kita mengalami problem dan kita mau pemulihan dari Tuhan, pertama sekali adalah kita harus membawa semua kepingan di hadirat Tuhan. Keterbukaan itu penting untuk pemulihan. Perhatikan baik di sini bahwa dalam konteks ini, saya perlu hati-hati di sini karena jangan sampai nanti salah tangkap. Dalam konteks ini, saya tidak setuju dengan namanya hipnotis. Hipnotis memotong jalur problemnya seakan-akan tidak punya problem. Yang kedua, ini perlu hati-hati sekali di sini, Pak Heri, karena takutnya salah tangkap nih. Yang kedua, berhati-hati dengan positive thinking. Positive thinking dilepas dari Kristus. Perhatikan saya ulang ya. Positive thinking yang dilepas dari Kristus itu adalah arogansi fatal. Nah, sini positive thinking dilepas dari Kristus itu adalah kesombongan fatal. Kenapa? Karena positive thinking akan mengarahkan begini. Kalau Anda punya masalah, katakan bahwa Anda tidak punya masalah. Kalau Anda sakit, katakan Anda tidak sakit. Dari titik ini tidak ada salahnya, tapi berhenti di situ yang salah.
Kenapa? Karena itu mengarahkan kita kepada kekuatan diri sendiri. Kalau Anda lagi bangkrut, katakan sekarang Anda tidak bangkrut. Ya bangkrut memang kondisinya. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, kalau kita perhatikan terutama di kitab Mazmur, kalau kita perhatikan, ini luar biasa nanti. Ketika dia mengatakan masalah-masalahnya, coba kita nanti buka kitab Mazmur. Ketika dia utarakan masalah-masalah dia, selalu ditutup dengan pujian dia kepada Tuhan. Ini positive thinking yang benar. Positive thinking yang benar adalah mengarahkan pertama adalah kita jujur terhadap keadaan kita sendiri. Ya bangkrut, katakan bangkrut. Sakit, katakan sakit. Daud pernah mengatakan, aku seperti ada dalam dunia orang mati. Dia ngakuin. Aku seperti dikelilingi oleh lautan yang begitu menenggelamkan dan sebagainya. Dia akui. Jadi kalau teman-teman, bapak ibu semuanya mengalami masalah, datang kepada Tuhan dan jujur kepada Tuhan. Sakit-sakit, bangkrut. Punya hubungan yang parah dengan istri, punya hubungan yang parah dengan suami, akuin. Tapi setelah akuin, yang dilakukan bukan sekedar ngakuin, karena kalau kita hanya akuin saja, maka itu jadi negatif. Positifnya adalah apa? Pujian kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu saya bangkrut, tapi saya tahu bahwa Engkau adalah Sang Pemulih. Untuk itu maka jiwaku mengagungkan Engkau. Itu kata Daud kan. Ini positive thinking yang benar. Sehingga ketika nanti teman-teman, bapak ibu semua dipulihkan Tuhan, tidak ada sedikit pun juga kita bisa mengambil kemuliaan buat kita sendiri. Tapi kalau positive thinking dari dunia, hati-hati. Ketika dia dipulihkan, dia kata, karena saya mengatakan saya mampu, maka kemudian ternyata saya mampu. Akhirnya ada apa? Pengagungan kepada diri sendiri, kesombongan kepada diri sendiri. Itu sebabnya kalau kita mengalami pemulihan Tuhan, pertama adalah kumpulkan dan serahkan semua kepingan di hadirat Tuhan. Akui dengan benar, jujur, terbuka kepada Tuhan. Tapi selain itu jangan berhenti sampai di situ. Yang dilakukan selanjutnya adalah apa? Pujian kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Menyatakan bahwa dia mampu memulihkan. Ya, saya tahu kondisi keluarga saya hubungan saya dengan istri, hubungan saya dengan suami sedang masalah. Tapi saya tahu Tuhan, Engkau punya kuasa memulihkan. Selanjutnya adalah hal yang kedua, lanjut. Nah, ini adalah beri ruang untuk Tuhan bekerja. Seringkali, teman-teman semuanya, bukan Tuhan tidak mampu memulihkan. Tadi kita sudah bicara bahwa dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, itu semua bicara mengenai pemulihan banyak sekali. Sebut aja, Abraham pernah dipulihkan enggak? Pernah. Daud pernah dipulihkan enggak? Pernah. Yunus pernah dipulihkan enggak? Pernah. Semua bicara dari Kejadian sampai dengan Wahyu mengenai pemulihan, kasih dan pemulihan. Jadi dalam jejak Alkitab tidak ada cerita Tuhan tidak mampu memulihkan. Dalam jejak Alkitab itu semua penuh dengan jejak-jejak kemampuan, kesanggupan Tuhan untuk memulihkan. Persoalannya adalah seringkali kita tidak memberikan waktu yang cukup buat Tuhan. Seringkali kita ketika Tuhan bilang, stop dulu, sabar, kita bergerak lebih cepat. Atau Tuhan bilang, sekarang bertindak, kita bergerak lebih lama. Nah, dua hal ini seringkali membuat akhirnya apa? Momentum Tuhan tidak terjadi atas kita. Bagaimana untuk memperoleh pemulihan? Beri waktu kepada Tuhan. Pernikahan saya di kondisi yang mau hancur ini, kasih waktu kepada Tuhan. Saya udah gak mau sanggup lagi lihat istri saya,
udah nggak sanggup lagi lihat muka suami saya gitu. Apa yang harus dilakukan? Kasih waktu kepada Tuhan. Nggak sanggup untuk misalnya satu rumah, ya pisah sebentar nggak apa-apa, tapi jangan tutup sama lama pisahnya ya. Pisah sebentar nggak apa-apa, kasih waktu buat Tuhan buat pemulihan. Jadi salah satu syarat untuk kita bisa mengalami pemulihan adalah beri ruang untuk Tuhan bekerja. Oke, selanjutnya, nah terakhir adalah ini bagian terakhir. Bagaimana kalau kita melihat bahwa kita belum dipulihkan? Sudah nunggu lama, kita belum dipulihkan. Suami melihat istri belum mengalami pemulihan. Gimana ngatasinya? Atau kondisi kita sepertinya kok belum pulih-pulih? Maka rumusnya adalah HBY BSDS. Apa namanya? Oke, kita sama-sama bilang ya. HBY BSDS. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. HBY BSDS. HBY BSDS itu apa? Harap bersabar, Yesus belum selesai dengan saya. Artinya kalau seandainya istri lagi marah-marah, lagi mau nggak sabaran, bilang sabar, harap bersabar dengan saya, Yesus belum selesai dengan saya. Ya, jadi teman-teman semuanya, kira-kira itu sharing dari saya bahwa kita pemulihan daripada Kristus itu pasti. Berapapun beratnya kondisi kita, pemulihan itu mampu Tuhan lakukan. Tapi persoalannya, seberapa sabar kita menunggu pemulihan Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali kepada